Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari Jumat 3 April 2026. Dalam penghayatan kita juga di Jumat Agung, ketika kita menghayati akan pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk bersama belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Paslatin Channel. Sebelum kita baca firman, mari berdoa. Kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu di hari yang baru. Kami ada di penghayatan akan kematian Kristus di Jumat Agung. Kami hendak membaca firman dan merenungkannya. Tuhan berkati kami, firman-Mu terus meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Injil Markus pasal 15 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Demikian firman Tuhan, tema perenungan kita, jangan seperti Pilatus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, salah satu tantangan terbesar membina keluarga masa kini adalah menghadapi tekanan suara mayoritas. Sehingga tidak jarang dalam usaha menjaga keharmonisan rumah tangga, orang tua dan anggota keluarga lebih memilih untuk mengikuti suara yang paling keras, bukan suara yang paling benar. Pilatus tahu Yesus Kristus yang tidak bersalah, tetapi untuk menyenangkan massa, ia menunda mengambil keputusan dan tidak berani mengambil keputusan yang adil. Ia lebih mengutamakan menjaga keamanan jabatannya dan popularitas, sehingga menyerahkan keputusan pada suara orang banyak. Pilatus menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan karena ia tidak berani mengambil resiko untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Respons orang banyak sangat terang-terangan menolak Yesus Kristus, sehingga ketika mereka berteriak, "Salibkan dia!" Pilatus masih mencoba mencari jalan tengah, tetapi massa semakin keras mendesak agar Yesus Kristus disalibkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, teriakan "Salibkan dia" adalah simbol penolakan terhadap kebenaran. Meski pertanyaan Pilatus mencerminkan kebimbangan moral, Pilatus terjepit antara kebenaran dan tekanan publik. Demikian pula banyak keluarga Kristen hari ini terjepit antara iman Kristen dan kepentingan pribadi dan kelompok. Pertanyaan Pilatus yang penting saat ini, apa yang harus kita perbuat kepada dia? Menolak atau menerima dia, atau menyalibkan dia, mengikut dan mengakui dia sebagai Tuhan dalam hidup kita? Kita dipanggil untuk tetap berdiri dalam kebenaran dan iman meskipun dunia menolak Yesus Kristus. Jangan hanya karena harta duniawi, takut kehilangan posisi atau jabatan, popularitas, dan status sosial, kita lebih memilih kenyamanan dan keamanan, lalu meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang tua, jadilah teladan bagi anak-anak, sehingga iman mereka akan semakin berakar dan bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Dengan iman yang kokoh, mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan tawaran dan godaan dunia yang dapat membuat iman mereka goyah. Jadilah murid yang setia dengan menyerahkan kehidupan sepenuhnya hanya kepadanya. Sebagai keluarga Kristen, kita harus meneladani Yesus Kristus, bukan Pilatus. Berani membela keadilan dan kebenaran meski hanya sendiri. Teguh dalam kebenaran dan kejujuran meski tidak populer.
Ada banyak peristiwa dalam kehidupan keluarga ketika menghadapi pilihan apakah mengikuti suara dunia atau setia pada suara kebenaran. Teriakan salibkan dia bisa menjadi simbol sikap menolak prinsip Yesus Kristus dalam keluarga demi kenyamanan atau tekanan sosial. Keluarga Kristen terpanggil untuk tidak menyalibkan Yesus Kristus dengan melawan keadilan dan kebenaran. Ketika kita memilih untuk taat dan tetap setia, percayalah Tuhan Allah akan menyertai, memelihara dan memberkati, walau itu berarti melawan arus dunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman di saat ini. Kiranya kami terus hidup dalam kebenaran, kami tetap menyuarakan keadilan dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kiranya iman kami tetap teguh kokoh, tidak terombang-ambing dengan situasi dunia saat ini. Tolong kami yang lemah ini Bapa, dan biarlah kiranya kehidupan kami terus kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Kau berkati baik jemaat Maranatha Paslatan atau kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Diberkati secara pribadi dalam kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan pilih kami, ketika ada yang sakit sembuhkanlah, ketika ada yang bergumul Tuhan karuniakan kelegaan, sebab hanya Engkau sumber pertolongan. Dalam penghayatan akan kematian Kristus di Jumat Agung ini, kiranya juga kami terus meneladani Kristus dalam ketaatan meskipun dia harus mati di kayu salib. Biarlah kiranya pengorbanan Kristus membawa keselamatan terus menjadi teladan dalam hidup kami. Sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, diberkati pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paslatan. Kami yang saat ini boleh bersama merenungkan firman-Mu, diberkatilah. Ini kami Bapa, kami taruh kehidupan kami, hari ini, esok, dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.